Halo, kembali lagi ke Unfiltered episode 34. Kali ini nggak apa-apa. Oh iya. Ini bukan TikTok. Kalau perlu ini bisa dipotong. Halo, kembali lagi di Unfiltered episode 34. Gua Tirta. Setelah sekian lama nggak nge-host segmen ini, gua akan di sini lagi. Tapi kali ini nggak sendirian. Ada teman gua, Vincent. Halo. Vincent akan nemenin gua untuk ngebawain Unfiltered di YouTube. Kenapa Chan lu di sini Chan? Karena dua host yang lain kayaknya agak kurang kompeten ya. Kurang bagus ya? Kurang bagus. Viewsnya di YouTube. Viewsnya. Ratingnya segitu-gitu doang. Aduh, iya. Kapan tajirnya kita? Beritanya bagus ya kan. Nah, terus settingnya juga oke. Nah, kayaknya ada faktor lain nih. Kapan mau ngalahin Deddy Corbuzier gitu ya? Iya. Nah, kita akan tetap di Unfiltered. Kita akan ngebahas isu-isu yang lagi rame. Dan tentu saja kalian bisa berpartisipasi dengan ngirim komen-komentar dan pertanyaan-pertanyaan di media sosial Big Alpha di sini. Nih, udah pada follow belum? Kita ada di mana aja, Chen? Ada di Instagram, gede banget. Nah, ada di TikTok, mulai gede. Di YouTube? Belum ya? Belum. Jadi jangan lupa di like dan di subscribe ya. biar kita cepat kaya gitu ya. Nah, topik pertama Chen kita bahas adalah APBN. Nah, kita minggu lalu bikin konten yaitu tentang defisit APBN-nya Prabowo. Nanti itu bisa mencapai kira-kira 600 triliun. Belum mulai. Udah defisit. Belum mulai tapi udah defisit. Udah kalah di awal gitu ya. Nah, orang pada nanya nih kenapa kok bisa sih Chen gitu. Nah, kita pengen jelasin aja bahwa defisit APBN itu sesuatu yang biasa terjadi. Tapi yang nggak biasa adalah angkanya kok bisa 600 triliun gitu. Ya. Nah, ini terjadi karena biasanya kalau ada pergantian pemerintahan itu ada masa transisi dan APBN yang untuk tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan dan mengakomodir program-program presiden yang baru. Nah, tahu kan program pemerintah baru yang paling rame apaan tuh? Makan malam gratis. Iya, dinner gratis. Fancy dinner gratis. Jadi program pemerintahan yang paling baru itu yang paling makan APBN paling gede itu adalah makan siang gratis. Itu sekitar 400 triliunan. Gitu. Nah, cuman kita yakin gak nih uangnya bakal dipakai buat makan siang gratis? Beneran? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya 400 triliun ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari masa kampanyenya timnya Prabowo nih. Mau diambil dari beberapa pos APBN misalnya gitu ya, ada yang bilang dari anggaran pendidikan, anggaran dinas sosial gitu ya. Nah ini kita yang belum tahu nih mau ngambil dari mana gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ini bukan sesuatu yang baru kayak yang bilang tadi, ya gitu kan. Kalau kita lihat di zaman Pak Jokowi waktu transisi 2015 gitu ya. Nah itu juga defisit APBN-nya 250 triliun. 250 ya? 257 triliun gitu gede. Nah zaman Pak SBY waktu lagi transisi 2005 itu juga defisit APBN tapi cuma 16 triliun. Cuma 16 triliun? Iya, nah tapi ini yang kalau kita lihat cuma angkanya doang kelihatannya fantastis tuh 600 triliun gitu kan. Tapi kita juga mesti lihat PDB zaman Pak SBY berapa? Itu cuma 2.000 triliun. PDB zaman Pak Jokowi itu 20.000 triliun. Udah naik 10 kali lipatnya. Nah sekarang PDB-nya Pak Prabowo itu sekitar 24.000 triliun gitu. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang sebenarnya biasa gitu ya. Mengingat juga defisitnya itu hanya sekitar 2% gitu kan, 2%. Nah jadi permasalahannya kita mau nambal dari mana nih? Nah itu, dari mana tuh? Biasanya sih kita realokasi anggaran ya. Biasanya kalau ada beberapa anggaran yang diambil, dikurangin, terus ditambahin jadi anggaran ini gitu. Atau menerbitkan surat utang baru gitu untuk menutupi surat utang yang akan jatuh tempo misalnya gitu. Jadi kita pengen jelasin bahwa nggak fair juga untuk hanya menyebutkan angkanya aja. Mungkin 600 triliun terdengar fantastis, tapi kan kita harus ngebandingin juga dengan kondisi ekonomi pada waktu itu gitu ya kan. Ketika zaman Prabowo sekarang dia kan mewariskan utang yang gede gara-gara 4 tahun yang lalu ada pandemi. Jadi pemerintah terpaksa berutang dalam jumlah yang besar untuk membiayai program-program secara pandemi, secara pendapatan pemerintah juga berkurang. Nah, itu kita pengen ngajarin ke teman-teman bahwa nggak fair hanya melihat sebagai angkanya 600 triliun terdengar besar gitu. Padahal ada faktor-faktor lain yang juga harus dipertimbangkan kayak berapa defisitnya, berapa kondisi PDB-nya, berapa kondisi inflasi pada saat itu, termasuk nilai tukar segala macam. Betul. Gitu. Siap OTW komisaris? Amin, bismillah komisaris ya Allah. Nah, ngomong-ngomong soal makan siang gratis, kita lanjut ke topik kedua. Apa tuh? Perbedaan dua roti.
2 roti Iya. karena makan siang. Makan siang. Nanti makan siangnya dalam bentuk roti. Enggak di sini doang. Di sini doang. Oke. Jadi kita nanti akan blind test. Kita ngebedain 2 jenis roti yang sempat kita bikin kontennya minggu lalu juga di media sosial Big Alpha. Rame ya. Lumayan. Rame kontennya. Kenapa tiba-tiba kita ngomongin roti? Karena kita lagi lapar, belum Karena makan lebih siang. lapar. Terus ternyata kalau kita sering ke stasiun, ya ke stasiun, ke MRT, Ini makanan khas stasiun. makanan khas orang stasiun, makanan khas anak kereta, ya gitu. Jadi kalau kita bilang oh makanan khas orang Padang, Nasi makanan Padang. makanan khas anak stasiun, Roti ini. roti ini. Kita bahas ya. Tapi ada 2 macam nih tak. Kita bawa dulu. Kita masukin dulu gimana? Kita masukin dulu. Mana? Ayo. Ayo. Yati. Aduh, iya. Jadi ini serupa tapi tak sama. Jadi kita ngebahas roti O dan roti boy. Hmm, Ini gua nggak tahu yang mana roti O, yang mana roti boy karena blind test. karena blind test. Kita disuruh untuk mencicipi mana yang roti boy, mana yang roti O. Nah bedanya apa? Roti boy sama roti O ini tak? Roti boy dan roti O ini sebenarnya mirip, tapi dia dari 2 negara yang berbeda. Jadi ada satu yang mencontek satu yang lain. Nah, roti yang pertamanya pionirnya itu adalah roti. Roti boy. Oh, iya, Ya, roti boy. Mohon maaf saya belum baca skripnya. Jadi roti boy ini Dibuat di Penang. di Penang di Di Malaysia Penang, ya. Malaysia. Tahun 98. Tahun 98. Waktu krisis ya. Iya. Indonesia krisis, mereka Mereka bikin bikin roti. roti. Oh, apa tuh hubungannya? Mungkin orang-orang yang kabur dari Indonesia bikin roti. Bikin roti. Nah. Oke. Jadi mereka bikin roti di Malaysia tahun 98 terus Khusus untuk anak kereta juga? Enggak juga. Enggak juga, Di Malaysia oke. nggak tahu ya. Roti boy dimakannya di Ya. kereta atau di mana. Terus ada master franchise-nya di Indonesia berhenti kerja gitu karena udah bikin merek sendiri. Tahun 2012 muncul roti O yang mirip-mirip dengan roti boy, tapi roti O ini produk Indonesia. Produk gitu. Indonesia. Serupa tapi nggak sama. Coba Chen, cobain. Lu udah lihat yang mana roti O? Roti Gua boy? nggak familiar. Bentuknya sih sekilas memang berbeda ya. Yang ini kan masih, Yang ini banyak jerawatnya ya. yang ini keriput ya kan. Mungkin sering lupa pakai sunblock yang ini kan. Ini banyak. Yang ini agak mulus. Coba. Nah, mau kita coba nih. Ini Cobain kita ya. nggak tahu mana yang mana ya. Mana roti boy, mana roti. Tapi sebentar, lu udah pernah nyobain belum sebelumnya? Tahu tapi nggak lupa. Lupa. Tapi lu lebih suka yang mana juga nggak ingat. Nggak ingat. Oke. Soalnya kalau di stasiun lapar. Ya. Cobain ya. Oke. Ya, ini rasanya kayak roti ya. Nggak ngerti ya. Ini kayak roti. Mau isi yang ini ya. Nah, ini rasanya kayak apa? Kayak roti ya. Kan roti. Betul. Lu suka yang mana, Chen? Sekilas sih susah dibedain ya. Karena luarnya memang crispy, dalamnya soft gitu. Dalamnya lembut. Gitu. Jadi memang ini kelihatan banget memang ATM ya. Amati, Tiru, bikin sendiri. bikin modifikasi. Gitu. Modifikasi, ya benar-benar. Tapi kalau disuruh milih, mungkin gue lebih suka yang ini. Yang ini. Yang ini. Ya. Kalau gua kebalik malah ini. Menurut gua ini lebih buttery, lebih terasa menteganya. Dan ini kayaknya ada yang setuju juga di Instagram kita. Dia bilang butter di dalam roti boy lebih enak. By the way, gue udah makan roti boy sejak 2005-2006 anjir. Hampir Makan terus tuh dia. hampir 10 tahun gak pernah makan yang lain. Nggak makan yang lain. Cuma Luar roti biasa. boy. Jadi memang lebih enak roti boy, cuma sayangnya roti boy nggak bikin varian lain. Jadi kesannya boring. Sementara si roti O banyak pilihan pastry dan minum. Oke, jadi kalau boleh tahu nih, yang kiri ini apa nih? Yang kiri roti boy. Kiri Oh, ini roti roti boy. Yang kanan ini roti O. Roti O. Oh, Gue gua lebih kebalik. suka yang kiri berarti. Roti boy. Mm-mm. Gua roti O. Roti O. Berarti lu lebih suka yang Malaysia dong? Iya, berarti dia dari bayangin Chen, dia dari 2005 sampai 2024 dia makan ini doang. Makan ini doang. Kagak seret apa? Lumayan, minum. lumayan. Lu bayangin. Nutrisinya sih dipertanyakan ya. Jadi lu bayangin devisa Malaysia itu dari dia doang. Iya, bener juga. Nah, terus ada juga yang bilang kenapa nggak ada yang bilang ngeklaim? Ngeklaim. Oh, kayak dulu ya, kayak batik kan suka diklaim. Iya. Rendang diklaim. Iya. Gitu. Kalau Kalau orang nggak ada Indonesia yang klaim. Karena ini Indonesia yang niru. Karena Indonesia yang meniru. Atau karena anak kereta juga nggak sempet buat Nggak ngeklaim, sempat. ya kan? Kalau Buru-buru. Malaysia yang niru, nah baru kita bilang, oh kok ngeklaim? Betul. Kalau Indonesia bilangnya ya mirip aja. mirip aja, ya benar. Betul. Jadi lu roti yang mana, Chen? Yang kiri tadi, Roti boy. boy. Gua Betul. lebih roti O. Ya, Jadi mohon maaf ya, gue cinta produk-produk dalam negeri gitu. ya. Kalau mau bilang
mana yang paling enak? Mungkin kita bisa jawab preferensi ya gitu. Kalau mau bilang mana yang paling enak, roti boy, roti o? Komentar coba. Nah, ngomong-ngomong tentang roti o, sekarang kita bahas nilai tukar rupiah. Nggak tahu, gue bingung nyari bridgingnya dari mana. Betul. Hah? Nilai Masuk tukar ya? masuk. Jadi di sini nggak ada bridgingnya, jadi gue ya udahlah bikin sendiri aja. Nah ini ada yang bilang sekarang nilai tukar rupiah itu udah menuju 17.000. Siapa yang bilang? Ini dari siapa ini? Budi Kris di Instagram bilang. Di Instagram bahwa nilai tukar rupiah menuju 17.000. Panik nih dia. Insert Jokowi meme gini. Pas November ditaruh gini. Jadi kita harus sempat cek kalau emang nilai tukar rupiah per hari ini per 12 Juni itu udah sekitar 16.292 dan memang OTW 17.000 sih Chen. OTW 17.000. Ini optimismenya kayak crypto bro ya. Iya. To the moon nih. Jadi ini US dollar lagi bull run. Ya. Ini mungkin orang-orang panik karena terutama yang sempat mengalami krisis moneter mungkin ya, panik gitu kan. Karena zaman dulu tahun 97, 98 udah selevel ini. Udah selevel ini ya, iya. gitu. Dan pada waktu itu memang terjadi krisis ekonomi gitu kan. Nah, Di tapi region. kenapa sekarang kok kayaknya pemerintah juga diem-diem aja. Nggak kayak zaman dulu gitu, di mana kita pemerintah akhirnya Cindy Senora, kamu bikin lagu Aku Cinta Rupiah. Oh iya anjir. Iya. Cindy Senora anjir. Iya kan? Nggak ada yang nyambung. Nggak ada yang tahu ya. Cindy Dulu Senora. pemerintah sampai nyuruh penyanyi cilik Iya. bikin lagu Aku Cinta Rupiah. Penyanyi cilik dijadiin alat propaganda. Betul. Artis-artis berbondong-bondong datang ke bank nuker dolarnya. Gila. Gitu. Jadi emang dulu separah itu, bayangin aja. Tapi sekarang kok belum ada nih. Kenapa? Artis cilik yang jadi propaganda pemerintah kenapa nih? Mungkin karena artis ciliknya Udah nggak cilik lagi. udah nggak cilik lagi. Cindy Senora di mana Cindy Senora? Ya. Sekarang artis cilik siapa? Nggak ada anjir. Artis cilik Siapa artis cilik sekarang? Rafathar. Rafa, kita masih menunggu ya Rafathar nyanyi Aku Cinta Rupiah ya. Ya, Aku Cinta Gibran. Oke. Wok. Jadi kita pengen jelasin kenapa sih nilai tukar rupiah itu udah hampir 17.000. Kenapa, Chen? Jadi sebenarnya semua negara itu kan saling bergantungan dengan negara lainnya. Betul. Ya kan, saling bertukar dengan negara lainnya. Dan proses tukar menukar komoditi ini kan memang dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya ketersediaan bahan bakar, ya kan, kondisi geopolitik, ya gitu lagi kan. perang nih, di mana-mana lagi perang, lagi memanas, terutama di Timur Tengah gitu ya. Nah, ketika terjadi konflik-konflik yang mempengaruhi global supply chain gitu ya, misalnya harga bahan bakar naik, harga logistik naik gitu ya, otomatis orang-orang menganggap bahwa sekarang ekonominya lagi berkontraksi nih, lagi nggak bagus gitu kan, sehingga pilihan investasi mereka jadinya cari yang aman-aman aja gitu. Dan secara historis mereka lebih suka US dollar dan surat utang Amerika Serikat. Kenapa tuh? Karena dianggap lebih stabil. Jadi Amerika sebagai negara adidaya dianggap nggak mungkin bangkrut. Jadi orang-orang berburu US dollar dan US dollar tuh pulang kampung. Makanya pemerintah kan sering bilang tuh US dollar tuh pulang kampung tuh maksudnya gitu. Jadi investor lebih suka daripada naruh duitnya di negara-negara berkembang kayak Indonesia, mereka lebih suka naruh duitnya di Amerika Serikat dengan asumsi wah ini kondisi lagi nggak aman nih. Tapi kondisi nggak aman sekalipun US dollar nggak mungkin bangkrut karena negara superpower kan. Betul. Dan ini juga dalam beberapa tahun terakhir kelihatan banget The Fed ya, bank sentralnya Amerika ini berusaha untuk menaikkan suku bunga, ya kan, berarti untuk mengatasi inflasi negara tersebut juga gitu kan. Nah, ketika suku bunga acuannya naik, wah, harga treasury bondnya juga ikut naik gitu kan, karena kuponnya juga ikut naik. Ya. Nah, pertanyaannya adalah banyak yang nanya ke kita di DM, Chan. Mereka nanya siapa tuh? Followers kita. Oke. Masa orang lain. Maka followers Salam Beturan nanya ke sini. Jadi mereka nanya tuh, sebenarnya nilai tukar rupiah di 16.200 itu baik nggak sih buat negara Indonesia? Definisikan baik. Nah, kita pengen bilang kondisi ngefeknya ke mereka tuh apa? Kita pengen kasih tahu bahwa ngelihat nilai tukar rupiah itu dari dua sisi. Negara kita ini banyakannya ekspor atau impor gitu. Kalau kita negaranya banyakan ekspor, contohnya yang kita ekspor tuh batu bara, komoditas lah ya, sawit gitu kan. Itu akan bagus karena biayanya dalam rupiah,
tapi revenue-nya dalam dolar. Betul. Tapi di sisi lain kita kan juga impor ya Cen ya. Banyak. Roti Boy. Benar lagi. Ini ya. nih Roti Boy. Larinya keluar ya. Apple. Terus Ya kan? konser-konser itu kan Betul, duit keluar karena betul. bayarnya pakai USD. Betul. Jadi kalau negara kita sangat berkegantungan terhadap impor itu kurang baik. Betul. Nah, terakhir kita cek nih setahun ke belakang kita itu lagi surplus sebenarnya. Neraca dagangnya surplus. Lebih banyak ekspor daripada impor. impor karena kita lagi dibantu oleh naiknya nilai komoditas. Betul. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanya efeknya nilai tukar naik itu ke gua apa sih gitu? Paling ya iPhone terasa lebih mahal gitu kan. Tiket konser jadi lebih mahal gitu. Nah, itu aja sih. Gitu. Next. Nah, Kita mau bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk dari Instagram ya. Ya. Kemarin tim Big Alpha udah sempat nanyain apa nih yang mau dibahas di sesi Unfiltered selanjutnya gitu kan. Nah, pertanyaan yang udah masuk 1. beda syarat jadi komisaris atau direktur apa Min? Nah, masa ini nggak tahu sih. Apa syaratnya? Kalau direktur tuh jalur karir. Jalur karir. Kalau komisaris jalur buzzer. Iya, wah. Batal jadi komisaris. Tapi gua pribadi kalau gua ditawarin komisaris gua ambil. Kenapa tuh? Karena men Ya, tergantung komisaris mana dulu. BUMN lah bilang. Lu ditawarin BUMN yang mana dulu? any BUMN gua. Kalau BUMN rugi nggak dapat tantiem dong. Oh iya juga ya. Iya. BUMN Pertamina deh. Ya boleh. Ganti boleh. Pak Ahok. Boleh. Nah itu mungkin bedanya komisaris sama direktur ya. Kalau direktur itu mereka adalah bagian dari manajemen. Ya Harus kan? kerja keras. Harus kerja keras. Ya. Gitu. Komisaris Tinggal yang teriak. mempertanyakan. Ya. Nih manajemen tanggung jawabnya gimana nih? Udah Tinggal- bikin apa aja? Tinggal omelin doang kalau nggak bener. Iya nggak? Ya enggak berani bilang gitu. Jadi biasanya kalau di perusahaan Pak, komisaris itu kan sebagai wakil dari pemegang saham, Yeah. ya kan. Dan banyak juga komisaris-komisaris yang sekarang ini memang merupakan ditugaskan oleh pemerintah untuk mengawasi BUMN gitu Yeah. kan. Nah tapi memang Banyak dari orang-orang yang akhir-akhir ini mempertanyakan, ya kan. Kok ada orang-orang yang duduk di jajaran komisaris tapi mungkin dari sisi ekspertisnya nggak di situ. track recordnya belum ada. Track recordnya belum ada. Tiba-tiba masih sangat komisaris. muda, Iya. ya kan gitu. Contohnya. Next question. Contohnya gitaris. Gitarisnya. Oh. Syaratnya jadi komisaris ada jadi gitaris. Hmm. Nah, pertanyaan berikut. Gak berani ya. Pendidikan mahal menuju Indonesia Emas 2045. Emang mahal? Ya, UKT. Oh, Kenaikan UKT. Ini ya. ngomongin UKT. Sorry ya, UKT. kemarin kita masih terakhir gua kuliah sih masih murah ya. Berapa biaya kuliah lu? Kayaknya satu semester dulu 2 juta. 2 juta satu semester. Sekarang berapa sih satu semester? Ada yang belasan, ada yang puluhan. Nah, kampus kalian masih mahal apa? Udah mahal apa masih murah? Makanya buru-buru lulus dong biar tahu. Makanya jangan lama-lama di kampus. Next. Beneran tapera dibatalkan atau biar ada aja sih, Min? Bener dibatalkan nggak sih, Cen? Terakhir, Cen? Nah, ini kan terakhir dari Pak Basuki Ya. dan Bu Yang Pak SMI. Basuki nangis. Ya, nggak nangis. Beda. Oh, beda Beda. kasus. Oke, sorry. Sorry, Cen. Jadi Pak Basuki dan Bu SMI sebenarnya mereka menganggap bahwa mungkin ini bisa dievaluasi lagi. Tergesa-gesa. Namun Bapak pengen segera mengeluarkan aturan Untuk mengatur tapera ini secara detail, juga hukuman-hukuman buat orang yang nggak patuh. Oke. Nah, terakhir ini kita baca tadi malam ya, ada salah satu pengurus ombudsman bilang bahwa kalau bisa anak kecil didaftarkan jadi peserta tapera. Anak kecil. Terus ada satu komen yang gue masih ngakak kalau Apa gua tuh? tadi. Dia bilang katanya kalau jadi itu masih bentuknya zigot juga udah. Jadi Sebaiknya ini didaftarkan. literally anak yang baru lahir menanggung hutang. Suruh bayar tapera. Suruh bayar tapera, ya kan? Hutang tapera, ya Yang kan? bayar siapa tuh? Yang bayar siapa? Orang tuanya. Bapaknya. Makanya kuncinya adalah child free. Hidup child free. Oke, next. Kan pertanyaan, kalau anak di luar nikah harus bayar. Yang nanggung siapa? Skip. Satu lagi? Kalau anak haram? Oke, pertanyaan berikutnya. Gemoy. Ini nggak jelas nih. Enggak. Nah ini, bahas seks before married. Ini ke Jakarta Unsensor ya, Iya. mungkin ya, bukan ke kita. Agak Ya. salah alamat. Agak salah alamat ini. Nah,
Berikutnya, tunjangan dan kinerja pejabat nggak sesuai, effortless gaji maksimum. Ini gue nggak setuju, Nggak setuju lo? Nggak setuju. Kenapa? Karena dia melihatnya hanya dari yang muncul, yang kelihatan aja. Betul. Di pelayanan publik misalnya gitu kan, di DPR, kementerian, semua dong ya. Iya. Kalau itu bukan oknum dong. Bukan oknum. Emang mereka kerja, Cen? Kerja dong, kerja keras. Iya dong. Bayangkan, gini ya. Mungkin ini sesuatu yang harus kita perhatikan juga, bahwa banyak ASN tersebut yang memang bekerja keras gitu. Tidak semuanya bekerja leha-leha seperti main Zuma gitu kan, tidak ada ya. Belum Tidak tentu ada. gitu. Itu kan hanya anekdot yang terjadi di masyarakat karena mereka melakukan pengamatan lah ya. Tidak gitu. ada itu ASN jam 10 ngopi-ngopi itu tidak ada. Tidak ada. Hidup ASN. Lanjut. Kaitan agama dengan ekonomi, seperti mengapa ekonomi maju di negara maju padahal di zaman Nabi enggak. Gak berani gue komen. Iya. Sama Nabi. Nanti aja sama Ustadz Felix. Iya. Di Yuk ngaji. Kesini dia. Kita kesana. Emang mereka mau ngaji? Oke. Itu aja, Chen. Itu yang terakhir. Mungkin Ya. segitu aja episode Unfiltered kali ini. Buat kalian yang pengen masukin pertanyaan-pertanyaan buat segmen Unfiltered, bisa main ke sosial media kita. Kita sering buka question box di Instagram kita. Ya. Nah, buat kalian yang pengen tahu kondisi ekonomi Indonesia, apa yang terjadi dengan dunia bisnis, investasi, dan keuangan, bisa follow sosial media kita, Chen. Di mana aja, Chen? Di Big Alpha ID di Instagram, Ya. di TikTok, Ada di TikTok, Twitter, di Twitter ada, di YouTube, Ya. di LinkedIn juga ada. di LinkedIn juga ada. Oke, yang nggak ada di mana? Di Hatimu. Anjing masih nggak lucu anjing. Lucu ya? Dikit. Itu sih responsnya aja anjing. Jadi gitu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Kita pengen gedein YouTube kita biar kita sering lebih bikin segmen-segmen seperti ini. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, share ke teman-teman. Ya. Gua Tirta. Udah tadi udah dibilang itu. Udah ya? Udah. Iya. Gua Tirta. Gue Vincent. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.